Laporan pemeriksaan medis. Gagal jantung stadium akhir. Pengobatan yang direkomendasikan. Xinian putri kandung Song Hailey. Transplantasi jantung. Nian, jangan khawatir. Meski ibu harus menjual semua milik kita, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ya, adik perempuan, kakak pasti akan bekerja keras mencari uang Sining putra kandung Li Guiche. untuk menyembuhkan penyakitmu. Keluarga yang sangat menyantun. Lin Sisen putra kandung Song Hailey. Aku hampir menangis. Tuan muda, kau sudah tiba. Biarkan dia pergi. Jian Shen tuan muda keluarga Ji. Bibili, aku di sini untuk mengucapkan selamat padamu. Seperti yang kamu inginkan, putrimu dan kakak perempuanku memiliki kemungkinan tinggi kecocokan ginjal. Selama kamu menandatangani perjanjian ini, keluarga Lin akan memberimu 5 juta sebagai kompensasi. Kekayaan yang sangat besar ini akhirnya datang ke keluarga Simu. Apa? Ini takdir. Putri kandungku, selamat. Ibu, adik perempuanku masih hidup. Perjanjian ini, bukankah itu mendorongnya ke kematian? Pergi sana. Kau tidak punya hak untuk bicara. Nian, apa yang baru saja dikatakan ibu dan kakakmu? Jangan dimasukkan ke hati. Bagaimana kondisi keuangan keluarga kita? Dari mana kita akan mendapatkan uang untukmu memiliki operasi transplantasi jantung? Ayo, cepat tanda tangani perjanjiannya, ibu. Menurutku, aku perlu menjelaskan kepadamu isi perjanjian ini. Kau bilang, Sejak Yingin mengalami gagal ginjal, kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk mencari sumber ginjal untuk Yingin. Sekarang Yingin butuh ginjal, Xinian butuh jantung. Keduanya memiliki usia yang mirip, dan jenis mereka cocok. Jika Yingin meninggal lebih dulu, dia akan mendonorkan jantungnya kepada Xinian. Tapi jika Xinian, jika Nian meninggal sebelum Nona Yingin, maka ginjalnya akan didonasikan kepada Nona Yingin. Mengerti? Kami mengerti. Tuan Ji, jangan khawatir. Kami akan segera menyerah pada pengobatan. Nian, mustahil bagimu hidup lebih lama dari Yingin. Ibu, kakakku masih hidup. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Siming, apa kau lupa? Pacarmu Jia sudah hamil lebih dari 5 bulan. Tanpa 5 juta ini, bagaimana kita akan membeli rumah? Bagaimana kita akan menikahinya? Ketika anak itu lahir, apakah kita akan tidur di bawah jembatan? Nian, jangan khawatir. Setelah kau meninggal, ibu akan mengambil uang ini dan membelikan kakakmu rumah besar. Dan juga memberinya sebuah Mercedes-Benz. Ibu juga akan memberitahu cucunya kelak bahwa ia memiliki bibi sebaik dirimu. Kau adalah sepotong daging yang berasal dari tubuh ibu. Sekarang kau akan meninggal. Kau masih bisa memberikan kontribusi untuk keluarga. Kau pasti sangat gembira bukan? Ayo, cepat tanda tangani dokumennya. Lewatkan desa ini, dan kau tidak akan menemukan toko ini lagi. Aku tidak mau, ibu. Aku tidak mau. Cepat tanda tangani perjanjiannya. Ayo, aku tidak mau, ibu. Aku tidak mau. Sinian, sudah waktunya minum obatmu. Kakak, minum obatmu dulu. Kau tidak bisa minum obat ini. Ibu, ini yang diresepkan dokter. Obat untuk gagal jantung. Semua obat punya racun tapi cuma sedikit. Minum terlalu banyak akan merusak ginjalmu. Nian, ini, makan ini, pil pelindung ginjal. Tapi kakak punya penyakit jantung. Apa yang kau tahu? Bagaimanapun penyakitnya, tidak bisa disembuhkan lagi. Sebaiknya, mulai merawatnya sekarang. Untuk meninggalkan Nona Yingin sepasang ginjal yang hidup dan sehat. Bibili, penuh perhatian. Nian, kau benar-benar perlu memikirkan ini baik-baik. Kata berkaki 3. Sulit ditemukan. Orang hidup dengan 2 ginjal. Ada banyak sekali. Jika bukan karena penyakitmu, kekayaan yang sangat besar ini, apakah akan giliran kita? Keluarga sih. Lagi pula, kakak iparmu sudah bicara. Jika kita tidak segera membeli rumah yang bagus, dia akan melakukan aborsi induksi. Saat itu, Nona Yingin bisa menunggu. Tapi anak dalam perut Jia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kakak,
Hari-hari baik ini semakin menjanjikan. Kakak Yanchen, itu tetap harus kamu, jika kamu tidak membawa Xinian ke rumah sakit. Sumber ginjal yang bagus seperti itu, kakakku pasti sudah melewatkannya. Perjanjian ini masih ada beberapa detail kecil. Aku bakal minta pengacara lihat dulu. Bos, apakah ginjal ini segar? Jia-Jia pacar sini. Domba disembelih segar pagi ini. Diambil sebelum mati sepenuhnya. Diawetkan segar. Kalau begitu bos, bisakah kau membantuku? Pilih tusuk sate yang enak terus bakar. Tidak masalah. Nian. Apa yang kau lakukan berkeliaran? Di luar sendirian. Kakak ipar, apa kau lupa perjanjian yang kau tanda tangani dengan keluarga Lin? Jika di luar gelap gulita, dan kau meninggal sendirian di luar sana, dan tidak ada yang menemukanmu, sumber ginjal ini tidak akan segar lagi. Jia-Jia, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Banyak orang yang menonton. Apakah aku salah kalau begitu? Bagaimanapun dia saat ini dalam gagal jantung stadium akhir. Donasi itu donasi mau cepat atau telat. Saat ini, hanya keluarga Lin bersedia mengeluarkan 5 juta untuk membeli sumber ginjalnya. Lebih baik mendonasikannya lebih cepat dan berkontribusi pada mereka yang hidup. Kakak, minumlah segelas teh susu. Ini disebut well-fall. Semua hal hidup. Makan sesuatu, serupa menyembuhkan serupa. Ambillah. Kakak iparmu tadi bicara. Karena marah, jangan dimasukkan ke hati. Hari ini, gerakan bayinya kuat. Kakak ipar bayinya bergerak. Ya, si kecil sangat energik. Ibu juga akan memberitahu cucu masa depan saya bahwa dia memiliki bibi sebaik Anda. Kalau begitu cepat berikan dia nama. Aku mungkin tidak akan hidup untuk melihat dia lahir. Kakak, kamu sudah sadar. Kakak biarkan aku bersujud padamu. Area makam dan pemakaman. Petak makam ini ada di komunitas kita. Lokasi terbaik. Menghadap selatan berorientasi utara, dibelakangi gunung dan menghadap air. Yang lebih penting, orang ini adalah dokter kelas atas internasional dari universitas ternama. Seorang talenta berkali bertinggi yang sejati. Dan yang ini, seorang seniman pertunjukan terkenal. Pemenang penghargaan Wanhua 3 kali. Dan 2 penghargaan penampilan terbaik. Coba pikirkan, setelah kamu di bawah tanah, menjadi tetangga dengan orang-orang seperti mereka. Status sosialmu, bukankah akan langsung terangkat? Di bawah, ada juga strata sosial yang berbeda. Bahkan orang mati pun perlu menjaga muka. Nora, kamu tahu, orang tidak bisa memilih lingkungan tempat mereka dilahirkan. Tapi mereka bisa memilih lingkungan tempat mereka meninggal. Hei, bukankah ini pilihan terakhir yang bisa kamu buat untuk dirimu sendiri di kehidupan ini? Formulir donasi tubuh. Donasi atas nama semua calon penerima. Saya berterima kasih atas dedikasi Anda yang tanpa pamrih. Xinian, apa yang kamu pegang? Donasi tubuh. Jadi, kamu mendonasikan tubuhmu, berbaring telanjang di meja kuliah, agar orang-orang menelitimu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Ada juga orang yang rela melakukan hal-hal seperti itu. Dalam kematian pun Anda tetap gelisah. Mengapa repot-repot? Apa yang kamu tahu? Wanita muda itu hanya mencoba untuk berkontribusi pada kemajuan medis. Dia memiliki hati yang baik. Berpakaian begitu terbuka. Kamu sudah menjadi orang yang sekarat. Siapa yang kamu coba goda dengan berpakaian seperti itu? Tuan Muda Lin, ikut bantu kemajuan medis itu hal baik. Jangan menghina donor manapun. Perbuatan baik. Semua orang tahu. Kamu sepakat kerja sama keluarga Lin. Kamu mendonasikan ginjalmu kepada kakakku. Dan keluarga Lin akan memberimu 5 juta sebagai kompensasi. Lin Yijin putri kandung Lin Yichen. Aku tidak menyangka kamu begitu serakah. Tidak hanya kamu menginginkan uang, tetapi kamu juga menginginkan reputasi untuk pengabdian tanpa pamrih. 5 juta. Uang sebanyak itu, Zishen, pelankan suaramu. Kakak,
Keluarga kami menghabiskan 5 juta untuk membeli ginjalnya. Sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan fragmen tulangnya, semuanya milik keluarga Lin kami. Aku adalah orang yang sekarat. Terlepas dari kesepakatan keluarga Lin dan Si, telah dicapai. Aku tidak akan menerima sepeser pun. Jadi maksudmu, keluarga Lin kami harus memberimu uangnya terlebih dahulu. Dan setelah kami memberimu uangnya, bagaimana jika kamu memutuskan tidak ingin mati lagi? Ibumu adalah pengasuh keluarga Lin. Kamu seharusnya berkontribusi kepada keluarga Lin kami. Keluarga Lin bersedia membeli ginjalmu. Itu keberuntunganmu. Beraninya kamu memukulku. Aku menderita gagal jantung stadium akhir. Jika kamu menyentuhku sedikit saja, aku akan langsung berbaring. Kamu memanfaatkan penyakit terminalmu. Kamu tidak bermain adil. Hukum secara tegas melarang perdagangan organ apapun. Tuan Muda Lin melakukan ini. Berarti ngaku keluarga Lin salah secara hukum. Omong kosong. Sinian, aku tahu perjanjian ini membuatmu sangat tidak nyaman. Tapi keluarga Lin kaya. Itu bukan salahku. Aku berjanji padamu. Setelah aku meninggal, aku pasti akan mendonasikan jantungku kepadamu secara gratis. Tolong jangan gunakan perjanjian ini untuk mengancam keluarga Lin. Baiklah. Kakak. Ingin. Yan Cheng, Sinian tidak mendorongku. Aku jatuh ke tanah sendiri. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Jika membunuh orang tidak ilegal sekarang, apakah kamu sekarang harus membunuh kakakku untuk mendapatkan jantungnya? Kamu perlu berbicara dengan bukti. Kakakku sakit ginjal parah ditambah buta. Sudah lama sekali. Bukankah kamu hanya memanfaatkan ketidakmampuannya untuk melihat? Kakak Yan Chen, Sinian adalah karyawanmu kan? Pecat dia sekarang juga. Tanpa sumber penghasilan. Dia tidak akan bertahan hidup lama. Berhenti di situ. Karena kamu sudah mengatur urusanmu. Kenapa kamu tidak memberi kami tanggal pasti? Kapan kamu berencana untuk mati? Apakah aku melakukan sesuatu yang pantas mati? Semua orang berharap kamu mati. Kamu pantas mati. Tanda lahirnya. Kenapa persis seperti milikku? Masuk ke mobil. 2 bulan lalu. Aku akan bertanggung jawab atasmu. Aku bisa jadi pacarmu. Tapi masalah ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun, terutama Yin. Siapa yang mengajarimu memakai pakaian seperti ini? Aku belum pernah memakainya sebelumnya. Sekarang aku pikir mereka terlihat bagus. Jadi aku membelinya. Apakah ada masalah? Kamu adalah seorang pasien. Kamu masih tahu, aku seorang pasien. Aku sudah bilang padamu untuk menjauh dari Yin. Rumah sakit ini dijalankan oleh keluarga Lin. Aku sudah dipulangkan lebih awal. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Jian Cheng, aku tahu kamu tidak pernah menyukaiku bersamaku hanya untuk membungkamku agar aku tidak memberitahu Lin Yingin tentang masalah itu. Baiklah, sekarang setelah aku mati, orang mati tidak berbicara. The film was translated and narrated by Kita bisa putus Media. sekarang. Permohonan donasi organmu. Aku sudah membatalkannya. Mulai sekarang,
tanpa izinku. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Suruh dia minum obat. Ya. Nona Si, sudah waktunya minum obat Anda. Dan yang ini, Tuan ingin Anda memilih. Pilih model peti mati. Tuan berkata, bagaimanapun Anda seorang gadis. Untuk hal semacam ini, Anda tetap harus memilih satu yang Anda suka. Lihatlah. Yang ini cukup bagus. Bahkan ada ukiran bunga. Jian Cheng. Bahkan kamu ingin aku mati untuk Lin Yingyin. Semuanya sudah diberikan kepadanya. Sesuai dengan perkataan Anda, saya memberitahunya kata demi kata. Halo Ibu, kakak ipar Anda mengalami kecelakaan. Cepat kembali. Apa? Kakak ipar mengalami kecelakaan. Jangan mendekat. Jia, tenanglah sedikit. Jika Anda mendekat lagi, saya akan bertindak. Jangan sakiti bayi di perutmu. Kakak ipar, Sinian, saya bertanya kepada Anda, kapan tepatnya Anda akan mendonorkan ginjal kepada Nona Yingyin? Kakak ipar, meskipun kamu dan kakakku belum mendaftarkan pernikahan kalian, kita masih bagaimanapun juga keluarga, tidak punya mobil, tidak punya rumah, dan Anda masih ingin punya keluarga. Tapi saat kamu bertemu kakakku, memang seperti ini bukan? Jadi saya pantas menderita bersamanya seumur hidup, benarkah? Ya, ketika kita belum punya anak sebelumnya, cinta sudah cukup untuk menopang kita. Tapi sekarang berbeda. Kita punya anak sekarang. Tahukah Anda berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membesarkan anak sekarang? Di masyarakat sekarang, betapa sulitnya hidup tanpa uang. Jia, aku akan bekerja keras untuk mencari uang, untuk menafkahimu dan anak kita. Diam. Anda tahu lebih baik dari siapapun bahwa jika Anda yang punya uang sekarang, dan Lin Yingyin yang tidak punya uang, maka yang dipaksa mati adalah dia. Saya hanya ingin anak saya memiliki kehidupan yang baik. Apakah saya salah? Kabar baik. Nyonya berkata bahwa dia membeli apartemen di pusat kota. Dan itu akan dialihkan atas nama Siming. Sekarang, selama Nian setuju, keluarga kita bisa langsung pindah. Benarkah? Bagus sekali. Nian, tolong setuju. Dengan begini kakakmu bisa menghemat perjuangan puluhan tahun. Dan keponakanmu juga bisa memiliki kehidupan yang baik. Siming. Kakak, Nian. Tolong bantu kakakmu. Bantu keluarga si kita. Nian. Terima kasih, Nian. Kakak ipar tahu bahwa memaksa Anda seperti ini benar-benar terlalu berlebihan. Terlalu tidak berperasaan. Tapi, kakak ipar juga melakukan ini demi keponakan Anda. Kalau tidak, atau kakak ipar Anda akan berlutut di hadapan Anda. Nian. Nyonya ingin bertemu Anda. Saya masih ingat. Pertama kali saya melihat Anda. Nyonya, The film was ini putri translated saya, and Nian. narrated Baru by saja selesai Amelia. ujian masuk perguruan tinggi. Halo Nyonya. Saya dengar nilainya bagus. Untuk seorang gadis sungguh cukup bisa mencuci dan memasak. Universitas. Kita tidak akan menghadirinya. Bagaimana bisa begitu? Bisakah dia tetap seperti Anda? Menjadi pelayan orang lain seumur hidupnya. Kemarilah. Anak ini. Saya menyukainya. Saya akan mencarikan sekolah untukmu. Kamu bisa belajar dengan tenang. Adapun biayanya, kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih Nyonya. Kamu selalu menjadi orang tua yang paling kuhormati. Tanah pemakaman yang Anda kunjungi sudah saya beli. Tetangga di sana semuanya orang berbudaya. Jadi Anda akan punya teman di sana. Nanti saya undang juga biksu-biksu top untuk melakukan ritual Buddha untukmu. Untuk memberkatimu di kehidupanmu selanjutnya, agar selamat dan sehat, dan terlahir kembali di keluarga yang baik.
Nyonya, sebenarnya aku tahu. Ini kejam bagimu. Tapi, Yinginku, benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku tahu aku tidak seharusnya menuntut balasan atas sebuah kebaikan. Tapi, tolong mengerti. Perasaan seorang ibu, aku hanya berharap putriku bisa hidup dengan baik. Nian, sisa hidup putriku, aku percayakan padamu. Tolong mengerti. Perasaan seorang ibu, Nian, aku hanya berharap putriku bisa hidup dengan baik. Sinian. Sinian. Kamu di sini. Berikan tanganmu padaku. Jadilah patuh. Bukankah aku sudah cukup patuh? Aku sering bertanya-tanya. Apakah ada yang salah denganku? Di mana letak kesalahanku? Mengapa aku berakhir seperti ini? Ditinggalkan oleh semua orang. Bukan begitu. Sinian. Bukan begitu. Ada pepatah mengatakan, orang tua mencintai anak-anak mereka dan merencanakan masa depan jauh mereka. Ibuku mencintai kakakku, Nian. Tolong bantu saudaramu, bantu keluarga si kita. Jadi dia berharap dia bisa dengan lancar menikah dan memiliki anak. Kakak kiparku mencintai anak dalam kandungannya. Tapi aku melakukannya hanya karena aku menginginkan yang terbaik untuk keponakanmu. Jadi dia berharap bisa memberinya kondisi materi yang lebih baik. Nyonya Lin mencintai putrinya. Sisa hidup putriku, aku percayakan padamu. Jadi dia berharap Lin Yinyin bisa hidup. Bagaimana denganku? Mungkin aku muncul dari celah di batu. The film was translated Tapi aku akan mati. and narrated by M Media. Apakah aku tidak akan merasakan apa-apa? Apakah aku tidak akan sedih? Mengapa kalian semua bisa mengatakan agar aku mati? Mengapa aku masih hidup? Tapi di mata kalian, aku sudah hanya sebuah organ berdarah. Sinian. Sinian. Tenanglah. Tenanglah. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Kamu takut bahwa aku akan melompat dari sini. Organ-organku akan hancur, dan ginjalku tidak akan bisa digunakan. Kasihanilah aku, yang sangat mencintaimu. Mencintaimu selama 7 tahun penuh. Apa? Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku mencintaimu. Selama 7 tahun penuh. Aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk merangkak ke arahmu. Tapi bagaimana denganmu? Lin Yinyin. Matamu hanya melihat Lin Yinyin. Meskipun keluarga kami tidak kaya, dari kecil hingga dewasa, ibuku dan kakakku tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Jadi di hadapan keuntungan besar, mereka memilih uang dan tunduk pada kenyataan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi aku tidak mengerti. Apa yang begitu baik dari Lin Yinyin? Sampai kau melindunginya dengan sangat hati-hati. Lin Yinyin. Menyelamatkan hidupku. Jian Cheng. Jian Cheng. Jian Cheng. Jian Cheng. Jian Cheng. Jian Cheng. Kau baik-baik saja. Informasi. Jian Cheng. Yan Cheng. Kamu baik-baik saja.
Lin Yingyin menyelamatkan hidupmu. Lin Yingyin sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa membuka tutup botol. Kau benar-benar percaya dia bisa menggendong anak laki-laki setinggi 18 meter keluar dari gedung yang terbakar? Apa yang kamu katakan? Ibu, itu pasti kamu. Kamu membujuk Xinian untuk melompat dari gedung hanya dengan beberapa kata. Ngomong-ngomong, kemarin aku melihat pinggangnya. Memiliki tanda lahir, persis seperti milikku. Siapapun yang tidak tahu, akan mengira dia dan aku adalah kembar fraternal yang sebenarnya. Apa yang kau katakan? Tanda lahir ini identik. Aku ingat ketika Tuan Muda dan Nona Muda baru saja lahir. Mereka memiliki dua tanda lahir yang identik. Kenapa tanda lahir Tuan Muda masih ada, tapi tanda lahir Nona Muda sudah hilang? Jangan bicara omong kosong. Nyonya melahirkan di rumah sakitnya sendiri. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Kau pasti salah lihat. Nian. Ibu, Apa yang kamu katakan? Aku bilang kau salah mengenali penyelamat. ibu, ada apa? Jian Cheng. Hutang ini kau tidak bisa membayarnya lagi. Xinian. Xinian. Tidak, Xinian. Ibu, Xinian. The film was translated kamu anak seorang and pengasuh, narrated by bukan belajar NVIDIA. nyuci dan masak beneran. Nilaimu sebenarnya lebih tinggi dari kakakku. Kamu bahkan makan bakpao dari tanah. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya. Biarkan dia pergi. Kakak Yanchen, kami sedang mendidik seorang pelayan yang tidak tahu apa-apa. Tidak punya uang berarti kamu adalah seorang pelayan. Kalau begitu dengan aset keluarga Ji kita. Jika aku ingin kamu makan sesuatu, kamu harus memakannya kan? Kakak Yanchen, keluarga Lin dan keluarga Ji adalah teman turun-temurun. Jadi kamu harus sangat jelas tentang kekuatan keluarga Ji. Jika kamu suka mengategorikan orang ke dalam tingkatan tinggi dan rendah, mulia dan hina, maka datang dan bersainglah denganku dulu. Kita lihat siapa yang didukung lebih kuat. Kamu, Kakak Yang Cheng adalah adikku. Dia terlalu bodoh. Aku akan meminta maaf kepadamu atas namanya. Mengapa kamu tidak cepat pergi? Jangan dimakan kalau kotor. Ada makanan gratis di kantin. Pergi sedikit nanti. Aku akan meminta Bibi untuk menyisakan sedikit untukmu. Xinian. Dokter Liang detak jantungnya sudah pulih. Tapi dia berdarah. Liang Hating teman dekat Tianchen. Mengapa kalian semua mengatakan hal-hal seperti pergi mati padaku? Mengapa aku masih hidup? Lin Yingyin. Matamu hanya melihat Lin Yingyin. Jian Cheng. Hutang ini kau tidak bisa membayarnya. Kenapa belum siap juga? Mati atau hidup? Berikan saja jawaban yang pasti. adik perempuan, orang baik diberkati oleh surga. Diam. Dia melompat dari gedung dan tidak mati. Yingyinku, berapa lama lagi kita harus menunggu? Ruang operasi. Siapa anggota keluarga Xinian? Aku ibunya. Dokter, apakah putriku masih bernapas? Transplantasinya bisa lanjut sekarang. Dia hamil. Kita harus segera memberitahu ayah anak itu. Selain itu, anggota keluarga perlu menandatangani formulir persetujuan aborsi buatan ini. Hamil? Tidak mungkin. Putriku adalah yang paling penurut. Kecuali tadi malam. Dia tidak pernah menginap di luar. Benar, dia bahkan tidak punya pacar. Bagaimana dia bisa hamil? Mungkin beberapa pengecut hanya tidak mau mengakuinya. Jika ayah anak itu tidak dapat ditemukan, maka biarlah. Anda harus segera menandatangani. Dokter kandungan,
sudah bersiap. Ini. Operasi ini. Apakah benar-benar perlu? Dari tempat setinggi itu, dia jatuh. Nyawanya di ujung tanduk, ditambah dengan kehamilan. Itu meningkatkan beban di hatinya. Sekarang janin sudah menunjukkan tanda-tanda keguguran. Kalau kita maksa selamatin kehamilannya, nyawanya akan dalam bahaya. Jika hamil, akan membuat Nian mati lebih cepat. Maka Yinyin tidak perlu menunggu selama ini. Untuk hal seperti ini, menurutku, lebih baik menunggu sampai Nian bangun, atau mencari ayah biologis anak itu, sebelum membahasnya lebih lanjut. Saya ayah anak itu. Apa? Kamu pengecut itu. Hei, Ketua Ji, mari kita bicara baik-baik. Kau akan dihukum karena ini. Kau dokter. Bagaimana bisa kau memukul orang? dulu aku ingin mengejarnya, tapi kamu tidak mengizinkanku. Lihat apa yang telah kamu lakukan padanya. Bagaimana kamu telah menghancurkannya. Yan-chan, Yan Cheng, Yan-chan. Jika bukan karena kamu datang hari ini, mengapa begitu banyak mahasiswi junior datang? Hei, yang mana yang menarik perhatianmu? Kamu sangat membosankan. Bukankah ini gayamu? Menurutku, yang di tribun cukup bagus. Tenang, lembut, elegan. Jika kamu tidak tertarik, aku akan mengejarnya kalau begitu. Situasinya di sekolah sangat sulit. Bersikaplah yang baik. Jangan memprovokasinya. kalian berdua saling kenal. Maafkan saya. Orang yang seharusnya kamu mintai maaf adalah aku. Nian, kapan Nian dan Ketua Ji? Ya Tuhan, bahkan jika Nian benar-benar memiliki hubungan dengan Ketua Ji, maka itu pasti bukan salah Ketua Ji. Itu pasti Nian kita yang memulainya. Bagaimana bisa dia? Aku memaksanya. Apa kau puas sekarang? Gadis sialan, aku ajari hal baik tapi kau tak belajar. Kau malah pergi dan mencuri kekasih Nona Yingyin. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini pacar baruku. Semua orang ada di sini. Kamu bahkan tidak mati karena melompat dari gedung. Kamu benar-benar tanggun. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Bibili, keluargamu membuat keributan seperti ini. Kamu ingin dapat uang lebih banyak. Aku akan memberimu 5 juta lagi. Untuk putrimu, untuk mati dengan cara yang berbeda bagaimana? Diam. Apakah kamu berbicara seperti manusia? Kakak Yan-chan, aku menyelamatkan hidup adikku. Kamu sudah membujuk wanita ini begitu lama. Bukankah itu hanya untuk membuatnya rela menyerahkan ginjalnya? Kamu hampir berhasil. Mengapa kamu berpura-pura? Siapapun yang ingin mati silakan mati. Ginjal ini, aku tidak akan mendonorkannya lagi. Kamu tidak punya hak bicara dalam hal ini. Tidak, kau. Rumah sakit keluarga Lee. Kamu sudah bangun. Apakah operasinya sudah selesai? Bagaimana menurutmu? Baiklah. Mulai sekarang, dia dan aku tidak memiliki hubungan apapun. The film was translated and narrated by M Media. Sinian. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi.
lulus. Xinian Junior, selamat atas kelulusanmu. Hidupmu akan memulai sebuah perjalanan baru. Jadi, apakah kamu akan mempertimbangkan mencari pria tampan untuk berkencan? Senior Liang, aku akan menerima bunganya untuk sekarang. Ini pertama kalinya aku menerima bunga dari orang lain. Aku tidak tega mengembalikannya. Tapi, aku punya seseorang yang sudah kusukai sejak lama sekali. Aku ingin menunggu sedikit lebih lama. Menunggu untuk melihat apakah takdir akan memberiku kesempatan lain. Terima kasih. Dia baru saja mengatakan, dia punya seseorang yang dia suka. Bukan kamu kan? Ketua Ji, kami menemukan penjaga keamanan di lokasi kebakaran laboratorium tahun itu. Dikonfirmasi bahwa Nona Xinian tidak berada di lokasi. Nona Lin, orang-orang Ketua Ji datang mencariku. Mereka bertanya tentang kebakaran waktu itu. Sisa uangnya akan segera disetorkan ke akunmu. Kamu tidak perlu muncul lagi. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Ji Yancheng. Ketua Ji, tolong tanda tangan di sini. Dari mana gelang itu berasal? Saat aku kuliah, Nyonya Lin memberikannya padaku. Ini sepasang dengan milik Nona Lin Yingyin. Jika kau tidak menyukainya, Pakailah, ini cukup berharga. Kami menemukan penjaga keamanan di lokasi kebakaran laboratorium tahun itu. Dikonfirmasi bahwa Nona Xinian tidak berada di lokasi. kenapa kamu baru kembali sekarang? Besok, kita akan pindah ke rumah baru Nyonya Lin. Beli untuk kita. Apakah kamu tahu berapa lama aku sudah merapikan sepanjang hari ini? Di mana Nian Nian? Apakah Nian Nian sudah kembali? Dia. Bukankah dia di rumah sakit? Apakah dia kabur lagi? Nian Nian hilang lagi. Sesuatu terjadi. Pasti terjadi sesuatu pada Nian Nian. Kenapa kamu gila sekarang? Jika sesuatu terjadi padanya, itu pasti sudah terjadi kemarin. Dia bahkan lompat gedung pun tak mati. Jika dia benar-benar hidup lebih lama daripada Nona Yingyin, maka keluarga kita tidak perlu pindah. Tidak bergerak. Kami tidak bergerak. Siming, Nian Nian tidak bisa mendonorkan ginjal. Apa yang dia alami sama sekali bukan penyakit mematikan. apa yang kamu katakan? Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Lin Zisheng memodifikasi rekam medis Nian Nian. Itu semua untuk menipu adikku. Untuk donor ginjal ke kakaknya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ibu, kita harus sekarang segera menemukan Nian Nian dan memberitahunya kebenaran. Bagaimana jika dia melakukan sesuatu bodoh lagi? Sudah terlambat. Ibu, mari kita berpencar dan mencari. Tidak. Apa yang Nian Nian miliki adalah penyakit mematikan. Bahkan jika Kaisar Langit sendiri datang hari ini, dia tetap harus memiliki penyakit mematikan. Ibu, apa kau gila? Pada titik ini, aku hanya bisa memberitahumu kebenaran. Nian Nian bukan putri kandungku. Yingyin adalah adik kandungmu. Apel, Aku menukar. Putri Nyonya Lin. Kesehatan Yingyin terlalu buruk. Jika dia tidak lahir di keluarga Lin, dia tidak akan bertahan hidup sama sekali.
Jeti. Itu berarti si Nian adalah nona muda sejati keluarga Lin. Siming, kamu tidak boleh memberitahu Nian kebenaran. Jika Nian tidak mendonorkan ginjal kepada Yingin, adik kandungmu akan mati. Tapi Nian juga adikku. Darah lebih kental dari air. Tidak. Ini tidak adil bagi Nian. Siming. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Kau mau kemana? Beritahu putrimu. Suruh dia kembali segera. Aku akan memberitahu. Halo. Nian. Kakakmu dan aku, dan kakak iparmu, sedang bersiap pindah ke rumah besar Nyonya Lin. Rumah besar. Kamu tinggal saja di rumah sakit, dan dengan tenang menunggu kematian. Apa yang kau katakan? Nian sekarang hanya tidak ingin melihat kami bertiga. Hanya jika aku memberitahunya, tidak ada orang di rumah, dia akan kembali. Ibumu. Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang, mereka sudah pindah ke yang diberikan Nyonya Lin kepada mereka. Rumah besar itu, Film was translated dan menyuruhku tetap and di rumah sakit. narrated by M Tidak Media. mungkin. Kau tidak mungkin. Dipungut dari tempat sampah kan? Kalau begitu aku akan kembali sebentar dulu. Dokumen-dokumenku masih di rumah. Tidakkah? Apa kau benar-benar berencana pergi dari sini? Jiancheng benar tentang satu hal. Aku tidak bisa menggantungkan diri pada satu pohon. Meski tak dapat disembuhkan. Aku tetap coba rumah sakit lebih besar dan lebih baik. Mungkin masih ada secercah harapan. Ya. Sebenarnya ayahku. Bahkan jika aku benar-benar tidak bisa disembuhkan, surga memberiku kehidupan kedua. Untuk sisa waktu ini, aku juga tidak ingin terjebak di sini. Apa kau bodoh? Apa surga? Memberimu kehidupan kedua. Itu aku. Aku menyelamatkanmu. Halo. Mengerti? Sinian. Aku ada urusan, aku harus kembali ke rumah sakit. Kau kembali duluan. Aku akan menjemputmu nanti. Kalau begitu sibuklah. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Jam berapa ini? Masih belum kembali. Nenek tua, apa kau mempermainkan kami? Tidak. Dia pasti akan kembali. Tanpa dokumen. Dia bahkan tidak bisa menginap di hotel. Bos? Datang. Sangat tampan. Tendang balik. Cepat. Bertahan. Bertahan. Semangat. Kau menggambar dengan sangat baik. Apa kau tidak akan bertahan sedikit lebih lama? Aku mendaftar untuk gelar master di bidang keuangan. Kau ingin menghasilkan uang. Semangat. Sangat tampan. Aku ingin lebih dekat dengan seseorang. Terkejut. Selamat ulang tahun untuk Nian. Selamat ulang tahun. Terima kasih kakak. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-18. Setelah kau makan kue ini, kau akan menjadi dewasa. Cepat, buatlah permintaan. Berapa umurmu sekarang? Masih bertingkah seperti anak kecil makan kue. Cepat, ambil mangkuk dan sumpit. Baiklah. Waktu benar-benar berlalu cepat. Dalam sekejap mata, kamu sudah tumbuh sebesar ini. Terima kasih, Ibu.
Terima kasih ibu untuk baju baru ini. Adik, lari. Kau berhenti di situ. Berhenti, berhenti, The berhenti. film was translated Adik, and cepat narrated pergi. by M Media. Kakak laki-laki. Cepat pergi. Cepat pergi. Kakak laki-laki. Jangan khawatirkan aku. Cepatlah pergi. Mereka datang untukmu. Berhenti berkelahi. Kejar dia cepat. Kejar. Kakak. Lewat sini, lewat sini. Berhenti. Dasar jalang bau. Siming. Nah, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibumu. Bangun cepat. Siming, apakah ada orang di sini? Selamatkan anakku. Ada apa? Minggir. Luruskan kakinya. Kau bisa mendengarku. Bangun. Panggil ambulans. Baik, baik, baik. Aku akan menelpon. Di sini. Kakak. Itu sepertinya tuan muda. Dari keluarga Ji di Chuchen. Tapi dia sendirian. Hanya satu orang. Hanya satu orang itu mudah ditangani. Bodoh. Kita tidak bisa memprovokasinya. Ayo pergi. Kau punya nyali juga. Sobat, biar ku beritahu. Jika aku memukulmu dengan batu bata ini, kau sendirian. Tidak. Kakak. Minggir-minggir semuanya minggir. Nah, cepat, cepat, cepat. Dokter, cepat, cepat, cepat. Berikan aku gaun beda. Dokter Liang, Anda sudah diskors. Tenang saja tentang pasien ini. Serahkan dia kepada kami. Dokter Liang, bisakah anakku masih diselamatkan? Di mana Sinian? Bukankah kau sudah pindah? Di mana Sinian? Kau sangat menyukai gelang ini. Hanya karena Lin Yingyin dan aku punya yang identik. Jadi kau memakaikannya padaku. Dan aku menjadi Lin Yingyin. Seorang pengganti kan? Jangan bertingkah sok pintar. The film was translated Bagaimana and aku bertindak narrated cerdas? by M Jika Media. kau punya nyali bunuh saja aku. Kalau tidak bahkan, jika aku tercabik-cabik, aku tetap tidak akan. Aku. Nah. Anakku. Ibu. Jia-jia, jia-jia. Dokter, anakku. Ketika intimidasi gagal, kau menggunakan rayuan. Bagaimana aku bisa begitu buta sebelumnya, sampai jatuh cinta pada orang munafik sepertimu? Saya tahu kamu sangat marah sekarang.
Apakah hanya hari ini? Sekarang, aku mulai marah. Katakan padaku. Aku hanya menjalin hubungan, hanya karena Lin Yinyin sakit. Jadi aku harus. Seperti perselingkahan rahasia, takut sedikit saja rumor tersebar, dan sampai ke telinganya, dan memprovokasi. Baiklah. Sekarang aku juga sakit. Jangan sentuh aku. Jian Cheng. Cinta yang datang, terlambat, lebih murah daripada rumput. Saya akan menggendongmu ke kamar. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Sebaiknya kau menghilang dari pandanganku. Menghilanglah. Teman sekelas. Gambarnya sangat bagus. Hai. Jian Cheng, apakah aku di kehidupan sebelumnya berutang padamu? Aku sebenarnya sempat ingin. Asisten. Ketua Ji, dana penelitian yang kau investasikan, milik Dr. Liang Xiyuan, sudah siap ditransfer. Jumlahnya sangat besar, membutuhkan tanda tangan pribadimu. Saya tidak berinvestasi lagi. Proyek sebesar itu, dan kau bilang tidak akan berinvestasi begitu saja. Beberapa hal tidak bisa dibeli dengan uang. Jian Chen, buka pintunya untukku. Di mana Sinian? Di mana dia? Sekarang pukul 6 pagi. Di luar sudah terang. Jika dia dalam bahaya, tidakkah kamu berpikir? Kamu sudah terlambat. Aku hanya tidak berpikir saat itu. Saya sudah memberitahumu untuk tidak membiarkannya lepas dari pandanganmu. Ini sudah yang ketiga kalinya. Tapi aku bukan kau. Bagaimana kabar kakakku? Lepaskan. Lepaskan anakku. Siapa yang berani menyentuh anakku? Aku akan melawannya sampai mati. Kamu mengirim saudaranya ke rumah sakit grup Lin. Situasinya mendesak saat itu. Rumah sakit kelompok Lin sudah. Rumah sakit terdekat. Bibili, kamu tak mungkin terkait keluarga Lin. Bukan. Putrimu bisa cocok dengan adikku. Tebak apa? Tingkat kecocokan putramu. Bahkan lebih tinggi dari putrimu. Tidak. Kau tidak bisa mengambil ginjal anakku. Dia masih hidup. Dia tidak bisa mendonorkan ginjal untuk Yinyin. Apa? Kamu rela mengorbankan putrimu, tapi tidak putramu. Kakak. Kakak. Minggir. Nian. Mereka bilang kakakmu tidak bisa diselamatkan. Dan mereka ingin mendonorkan ginjalnya untuk Yinyin. Lin Xixing. Bawa kakakku ke ICU segera. Kalau tidak aku akan panggil polisi. Itu karena kamu tidak mampu membayar biaya ICU. Bukan berarti rumah sakit tidak menyelamatkan orang. Bisakah polisi memaksa rumah sakit untuk melakukan amal? Saya sudah membayar biayanya. Paling buruk aku akan masuk dan menjalani 3 tahun. Setelah 3 tahun, ketika aku keluar, aku masih bisa makan minum dan bersenang-senang. Hanya saja, saat itu, rumput di kuburan saudaramu mungkin sudah setinggi 3 meter. Bocah, apakah kau masih akan terus menentang keluarga Lin? Jika bukan karena kepengecutanmu, apakah kakakmu akan dirugikan seperti ini olehmu? Nian, cepatlah donorkan ginjalmu. Jika kau menunda lebih lama lagi, kakakmu dan Yinyin, keduanya akan tidak tertolong. Hidup mereka adalah hidup. Tapi apakah hidup Sinian bukan hidup? Siming adalah seorang pria. Anak Jia-Jia di dalam kandungannya, mungkin bahkan tidak bisa diselamatkan. Jika Siming tiada,
garis keturunan keluarga Si akan berakhir. Kau, Dan Yinyin. Yinyin adalah nona muda keluarga Lin seumur hidupnya. Dia akan menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Apa yang Nian miliki, dari kecil hingga dewasa. Dia bahkan tidak punya pakaian. Dan harus memakai pakaian bekas orang lain. Hidup yang tidak berharga seperti itu, apa yang harus dihargai? Dengan ibu sepertimu, memang tidak ada yang perlu dihargai. Baiklah, baiklah. Baguslah kau bisa mengerti. sudah terlambat. Yang aku inginkan sekarang adalah ginjal Siming. Aku sudah melihat laporan tesnya. Ginjal Siming praktis dibuat khusus untuk adikku. Siapapun yang tidak tahu akan berpikir mereka adalah saudara kandung. Segera masukkan dia. Kalau tidak dalam 1 hari, saya akan membuat keluarga Lin bangkrut. Kakak Yan Chen, apakah kemampuan Sinian diranjang benar-benar sebagus itu? Kamu tidak tega membiarkannya mati, baiklah. Tapi bahkan hidup Siming yang rendah ingin kamu lindungi. Tidak relevan hubungan seperti apa yang saya miliki dengan Sinian. Mereka adalah manusia. Sebagai manusia mereka memiliki hak untuk hidup. Apakah hidup adikku bukan hidup? Jangan lupa, adikku adalah penyelamatmu. Kalau begitu datang dan ambil ginjal saya. Jika kamu bisa totok, apa menurutmu? Aku tidak akan mengambilnya. Kalau begitu aku ingin bertanya, kau dan adikmu kembar. Bukankah kau orang yang paling cocok untuk mendonorkan ginjal kepada adikmu? Adikku dan aku tidak cocok. Kakakku dan aku, yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan adikmu. Keduanya bisa cocok, tapi kamu tidak bisa. Menurutku kamu hanya tidak mau. Bisakah kamu dibandingkan dengan kami? Kalian orang-orang kelas bawah, terlahir untuk melayani kami. Orang kaya? Baiklah, beginilah cara direktur rumah sakit Goplinmu merawat pasien. Aku sudah merekam semua ini. Entah, kamu segera mengirim kakakku ke ICU, atau aku akan membongkar semua ini dan merusak reputasimu. Mari kita lihat berapa hari lagi kalian orang kaya bisa tetap kaya. Kamu pikir aku takut padamu? Apa kamu pikir aku takut padamu? Aku bahkan pernah melompat dari gedung. Aku bahkan tidak takut mati. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan nyawa siapapun untuk mengancamku. Ini tidak bisa mengancammu, kan? Lin Sisan, apa yang kamu lakukan? Lihatlah kakakku. Lihat saja. Lihatlah bagaimana kakakku telah disiksa oleh dialisir. Kau bersama jalang ini. Bukankah itu hanya karena kakakku tidak bisa tidur denganmu? Dia sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Jika The dia film bisa, was translated apakah dia akan and menolak? narrated by M Media. Jangan dengarkan omong kosongnya. Nian, donorkan saja ginjalmu untuk Yinyin. Yang akan kau hilangkan hanyalah 1 ginjal. Tapi yang akan Yinyin hilangkan adalah cintanya. Kau adalah daging dari tubuh ibumu. Ibu memohon padamu, potonglah sepotong dagingmu untukku. Ibu memohon padamu. Singkirkan wanita tua ini dari sini. Nian. Baiklah, beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? Jika begitu, maka Siming akan mati bersama kakakku. Kau berandal. Cepat bawa dia masuk. Tapi kakakku, Sekarang keluar. Hao Ting adalah dokter paling luar biasa di departemen gawat darurat kami. Dengan dia di sana, kau bisa tenang. Saya minta maaf padamu atas segalanya yang baru saja dilakukan anak saya. Bisakah kau memberiku apa yang kau baru saja rekam? Sampai kakakku dikonfirmasi aman. Aku tidak akan percaya siapapun. Setiap orang melakukan ini untuk keluarga mereka. Aku bisa mengerti dirimu. Aku harap kau juga bisa mengerti aku. Nyonya Lin, maafkan saya. Tubuhnya masih sangat lemah. Saya harus membawanya kembali sekarang. Nyonya Lin, Aku hanya punya 2 anak ini. Bahkan jika aku mati, aku akan mencegahnya pada salah satu dari mereka. Semua dosa. Biarkan aku menanggungnya sendiri.
Kemarin aku melihat tanda lahir di pinggangnya, yang persis seperti milikku. Siapapun yang tidak tahu akan mengira dia dan aku adalah kembar fraternal. Nian. Tidak sakit. Biarkan saja dokter yang menanganinya. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi dari pandangan saya. Jangan bergerak. Jian-chan, itu karena kau tidak bisa melindungi wanita dan anakmu. Jadi ini semua salahku begitu. Aku hampir berhasil. Kesalahanku adalah tidak menemukan seseorang untuk menghentikanmu. Jika kau tidak berada di atap, membuang-buang waktu dengan Xinian, memberi tim penyelamat waktu yang cukup. Dia seharusnya jatuh langsung ke tanah beton dan mati. Jian-chan, kakakku sudah meninggal. Kaulah pembunuhnya. Itu kau. Demi jalang ini, kau membunuh penyelamatmu sendiri. Pada saat seperti ini, kau masih berani mengaku dia adalah penyelamat. Kakakku bilang dia adalah. Lin Sisan, saya tahu selama ini bahwa saudara perempuan Anda bukan orang itu. Saya tidak mengungkapkannya karena dia adalah seorang pasin. Tidak mungkin. Keluarga Lin kami punya banyak uang. Kakakku tidak perlu berbohong seperti itu. Itu dia. Dia menipumu. Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh orang miskin untuk menempel pada orang kaya dan mengubah hidup mereka. Uang. Status. Selain ini, apakah ibumu tidak mengajarkan cara jadi manusia? Kau putri seorang pengasuh. Apakah kau bahkan pantas menghakimiku? Biar ku beritahu. Di masyarakat ini, memiliki uang berarti kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Apa gunanya bekerja keras? Kau hanya perlu dilahirkan di keluarga yang tepat. Kau bicara padaku tentang latar belakangku. Lin Xixing, pernahkah kau berpikir? Sebagai saudara kembar, mengapa pencocokan organmu dengan Lin Yingyin gagal? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kakakku dan aku berasal dari rahim yang sama. Itu dia. Dia mengubah laporan kecocokanku. Kau ingin hidup bahagia selamanya dengan jalang ini dan membiarkan kakakku tidak mendapatkan sumber ginjal dan mati. Apakah itu benar? Lin Sisan, keluarga Lin Anda memiliki rumah sakit. Kau kaya. Apa yang tidak bisa dilakukan uang? Rumah sakit itu tempat menyelamatkan dan menyembuhkan. Bahkan jika keluarga Lin Anda membuka rumah sakit untuk keuntungan, Anda harus tetap prioritaskan penyelamatan dan pengobatan, alih-alih menyalahgunakan posisi Anda untuk mengabaikan nyawa manusia. Nian. Kakak, Simin. Selamatkan kakakku. Serahkan salah satu ginjalmu. Selamatkan kakakku. Aku akan memberimu uang. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kau inginkan. Lin Xixing, apakah kau akan berhenti? Jika bukan karenamu, apakah kakakku akan seperti ini? Aku tidak menyakitinya. Keluarga Linmu yang hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Kau telah menerima pembalasan. Nian. Aku bersedia mendonasikan ginjal untuk Yingyan. Tidak kakak. Kau masih terluka parah dan belum pulih. Donor ginjal lagi bisa membahayakan nyawamu. Ini yang harus aku lakukan. Apa yang harus kau lakukan? Siming, apakah Anda serius? Anda benar-benar akan mendonorkan ginjal untuk Yingyin? Tidak. Siming tidak bisa mendonorkan. Anda seorang pria. Seorang pria tidak boleh kehilangan ginjal. Nian Anda yang mendonorkan. Nian. Aku adalah kakak kandung Yingyan. Apa yang Anda katakan? Siming, Ibu, sekarang sudah sampai seperti ini. Kamu tidak bisa terus membuat kesalahan. Nanny Li. Apa yang terjadi? Saya tidak melahirkan Yingyin. Nian adalah putri kandung saya. Perempuan tua, menantumu sudah mengatakannya. Kamu sendiri yang memberitahu mereka. Tahun itu di ruang bayi,
Kamu sendiri yang menukar. Nona muda keluarga Lin. Saya tidak, Nyonya. Saya benar-benar tidak. Yingin dan saya melakukan tes paternitas. Dia bukan anak kandung saya. Nanny Li. Setelah bertahun-tahun ini, saya memperlakukan Anda dengan sangat baik sia-sia. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Apa yang bisa saya lakukan? Yingin tidak bisa dibesarkan sejak dia kecil. Hanya keluarga kaya yang bisa memperpanjang hidupnya. Jika saya tidak melakukan itu, yang dipaksa melompat dari gedung tadi, pasti ingin saya. Kalian orang kaya. Apakah kalian tahu penderitaan? Kami orang miskin. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Ibu. Ini semua konspirasi mereka. Mereka tidak hanya ingin membunuh kakakku, tetapi juga ingin mengambil tempatnya untuk membagi aset keluarga Lin. Sinian. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Dasar bocah. Sinian. Dia benar-benar saudara kandung perempuanmu. Ketua. Hasil tesnya sudah keluar. Nona Sinian memang benar. Putri kandung Anda dan Nyonya. Ayah. Kau membesarkan kakakku selama 25 tahun. Bagaimana kau bisa percaya omong kosong mereka? Sebelumnya aku menggunakan sampel darah itu dari cek sebelumnya di sini. Aku melakukan tes DNA. Kemiripan DNA-nya dengan ibumu dan kamu. Semuanya cocok. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada yang akan peduli lagi tentang hidup atau mati Yingin. Bahkan jika itu masalahnya. Kau telah membesarkan kakakku begitu lama. Tidak mungkin kau tidak memiliki perasaan. Sama sekali kan. Kau tak bisa semudah itu abaikan nyawa kakakku kan. Nian, saya mohon pada Anda, demi saya yang telah membesarkan Anda. Tolong selamatkan putri saya. Nian. Ibu. Keluarga Si sudah berutang banyak padanya. Tidak. Saya berutang padanya. Yingin tidak bersalah. Nian. Nian pikirkan baik-baik. Selain tidak punya uang, apa keluarga Si pernah menyakitimu sejak kecil? Anda suka melukis. Jadi saya mengambilkan untuk Anda sisa cat yang digunakan Yingin ketika Anda sakit saat kecil. Saudaramu bekerja keras meracik obat untukmu. Anda ingin kuliah. Saya tidak mampu. Saya jelas tahu. Anda tidak bisa bertemu Nyonya. Namun saya tetap membawa Anda kepadanya. Saya tahu Nyonya baik hati. Dia akan membantu Anda. Setelah lulus Anda tidak ingin bekerja. Bersikeras ikut ujian S2 hanya karena orang lain ikut. Saya tidak menghentikan Anda. Saya tidak pernah meminta Anda membawa pulang 1 sen pun. Nian. Saya memperlakukan Anda seperti putri saya. Saat membesarkan Anda Nian. Jika kau benar-benar memperlakukanku sebagai putri kandungmu, kau tidak akan, setelah mengetahui aku menderita penyakit mematikan, masih memaksaku untuk mati. Tidak, menukar anak-anak adalah keputusanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku atau Lin Yingin. Dia tidak berutang padaku. Dan aku tidak berutang padanya. Jadi Anda hanya akan berdiam diri dan melihatnya mati. Ya. Sinian. Tidak. Kakak. Kakakku juga sangat menyedihkan. Apakah dia menyedihkan itu salahku? Keluarga Linmu memiliki sumber daya medis yang sangat baik. Namun tidak pernah ada sumber ginjal yang bisa digunakan. Bukankah itu karena kau serakah, selalu ingin menunggu yang lebih baik? Kalian yang disebut anggota keluarga selalu berpura-pura sangat peduli tentang hidup atau mati orang lain. Bahkan Jiancheng melakukan tes pencocokan untuk Lin Yingin. Bagaimana denganmu? Jika Anda membiarkan Lin Xixing melakukan tes pencocokan lebih awal, perlukah sampai hari ini menyadari bahwa kau telah membesarkan anak orang lain selama bertahun-tahun? Dan kau, jangan panggil aku kakak. Aku berbagi darah yang sama denganmu. Aku jijik.
Ibu, biarkan saja aku mendonasikan ginjal untuk Yinyan. Tidak. Dokter berkata, bahkan jika dia menjalani transplantasi ginjal, dia tidak akan bertahan lama. Nah, itu adalah nasib malang adikmu. Jangan korbankan dirimu juga. Siming, anak kita akan segera lahir. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang akan saya lakukan? Anda tidak bisa mengambil risiko ini. Siming. Ini benar-benar sudah berakhir. Harapan terakhirku dihancurkan oleh diriku sendiri. Ibu dan ayah tidak bisa begitu saja meninggalkan kakakku. Kita sudah hidup bersama selama 25 tahun. Aku hanya mengakui satu kakak ini. Kamu adalah Lin Zixing. Ya, kamu ditangkap. Zixing? Zixing? Istri. Ini. Tubuh Anda belum pulih. Jika aku tetap di sini, aku tidak akan pernah pulih. Lin Zixing sudah ditangkap. Aku tahu. Jadi sepasang orang tua egois itu pasti akan membuatku mengeluarkan surat pernyataan. Mereka akan berkata, Lin Zixing adalah adik kandungmu. Demi hubungan darah, kau harus membiarkannya lolos. Tapi bagaimana dengan anakku? Apakah dia akan punya kesempatan untuk lolos? Ini salah saya karena tidak melindungi Anda dengan baik. Kau bahkan tidak pernah berniat melindungi kami. Aku bertanya padamu, kapan kau tahu bahwa Lin Yinyin bukan orang yang menyelamatkanmu? Setelah Anda melompat dari gedung, saya mengirim seseorang untuk mencari penjaga keamanan yang berada di lokasi saat itu. Dia bilang Anda tidak pernah muncul. Tapi kemudian, dalam keterangannya, saya menemukan catatan transfer Lin Yinyin. Jadi, Itulah mengapa sikapmu berubah. Kau membawaku keluar dari rumah sakit, mulai menyelidiki kondisiku, dan terus-menerus memantau gerak-gerikku. Kau mengisolasiku dari segala bahaya. Kau sudah sangat baik beberapa hari terakhir. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa inilah yang seharusnya dilakukan seorang pacar? Lakukan. Kau jelas bisa melakukan apa saja. Tapi, mengapa semua perubahan ini terjadi? Hanya setelah kau tahu kebenarannya. Kau hanya tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih itu saja. The film was translated and narrated by M Media. Nian-Nian, Putri, aku tidak punya orang tua sepertimu. Kau tidak pernah membesarku sama sekali. Nian-Nian, ini semua salah ibu. Saya kehilangan Anda. Ibu merasa lebih buruk dari siapapun. Putri kembalilah bersama kami. Ibu dan ayah akan menggantimu dengan baik. Baiklah. Bagaimana kau akan mengganti rugiku? Apakah kau akan memperlakukanku sama seperti kau memperlakukan Lin Yinyin? Jika sesuatu terjadi padaku suatu hari nanti, apakah kau juga akan menuntut orang lain untuk mengorbankan diri agar aku bisa hidup? Tentu saja, kamu adalah putri kandung kami. Ibu dan ayah tentu akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Tepat sekali. Itulah mengapa aku tidak akan pernah mengakui kalian sebagai orang tuaku. Nyonya, kau pernah menunjukkan kebaikan padaku. Karena itu aku selalu menganggapmu sesepuh yang paling kuhormati. Tapi kita semua pernah mendengar pepatah, ketika miskin seseorang harus mengembangkan diri. Sukses harus bermanfaat bagi dunia. Meski tak bisa bermanfaat bagi dunia, kita juga tidak bisa merampas. Orang lain berhak berkembang bukan? Menghormati kehidupan adalah dasar dari kemanusiaan. Nian-Nian.
Zisheng? Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tetap kakak kandungmu. Bagaimana jika dia benar-benar masuk penjara? Aku tahu kalimat ini akan muncul. Keluarga Lingmu sangat kaya. Kalau begitu biarkan dia masuk penjara. Dan terus menjalani hidup dalam kemewahan. Kamu, dasar anak durhaka. Xinian. Xinian, apakah Anda benar-benar harus pergi? Mungkin aku bisa ikut denganmu. Apa kau pikir, aku masih akan mempercayaimu? Maafkan aku. Aku juga tidak menyangka hal-hal akan. Itu tidak penting lagi. Mereka bilang hanya setelah sakit parah. Seseorang bisa benar-benar melihat siapa di sekitarmu yang manusia dan siapa yang anjing. Yang lebih penting, seseorang bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas. Jika aku sedikit lebih gigih, jika aku menghadapi takdir dengan lebih banyak ketahanan, aku tidak akan tertipu oleh kebohongan canggung ini. Aku membuang terlalu banyak waktu dan energi, peduli pada perasaan orang lain, membuang terlalu banyak waktu, menunggu putusan takdir. Tapi hidup itu sendiri adalah sesuatu yang agung sekaligus genting. Aku tidak ingin menyia-nyiakan hidup ini lagi. Dunia ini begitu luas. Aku ingin melihatnya. Apa kau tahu mengapa? Aku menyukaimu selama 7 tahun, tapi tidak pernah mengungkapkannya. Aku tahu. Kamu menungguku untuk menangani hubunganku dengan Lin Yinyin. Aku juga punya pikiran gelapku sendiri. Aku tahu Lin Yinyin tidak akan hidup lebih lama lagi. Aku pikir aku masih muda, The film dan was aku bisa menunggu. translated and Jadi aku narrated tidak ingin by memberimu M tekanan Media. apapun. Aku berharap cinta yang indah itu akan menjadi perjalanan bersama. Perpisahan juga sama. Jiang Cheng, aku akan menghitung sampai 3. Kita akan berbalik masing-masing dan tidak lagi terjerat. 1, 2. Aku tidak akan berbalik. Lalu berjalanlah ke depan. Jangan menoleh ke belakang. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Nona Lin, sesuai instruksi Anda, orangnya sudah diikat untuk Anda. Semua saldo di akunku ada di sini. Ambil uangnya dan pergi. Terima kasih. Lin Yinyin. Kau benar-benar bisa melihat. Jika aku tidak bisa melihat, bagaimana aku bisa tahu begitu banyak yang seharusnya tidak aku ketahui? Lin Zisheng, si idiot itu, meskipun itu mengorbankan nyawanya, dia tetap tidak akan mengakui bahwa dia melukai saudaramu. Dia hanya makan kertas. Dia punya uangnya.
Dia punya kesehatannya, kehidupan yang hebat di depannya. Bagaimana bisa dia mengambil risiko sebesar itu dan melakukan pembunuhan? Itu kau. Itu benar. Itu aku. Akulah yang menemukan perselingkuhanmu dengan Yang Cheng. Akulah yang membuat Xixing mengubah rekam medismu. Akulah yang menyuruh Bibi Chu memberimu pil penjaga ginjal dan foto-foto Gucci. Aku pula yang menyuruh orang mengawasi saudaramu dan melukainya. Lin Yingyin, pernahkah kau berpikir dia juga saudaramu? Aku tidak tahu itu pada saat itu. Tapi jika aku tahu lebih awal, ginjalnya pasti sudah lama hilang. Kau gila. Xinian, kamu juga sudah mengalami hidup dan mati. Kamu seharusnya tahu dengan jelas. Bagi seseorang yang benar-benar diambang kematian, yang penting bukanlah berapa lama mereka hidup, tapi bagaimana mereka hidup. Aku dulu juga sangat bahagia. Aku punya keluarga yang mencintaiku, dan pria yang kucintai. Tapi sejak aku mengidap penyakit serius ini, aku menyadari bahwa cinta mereka padaku adalah karena cinta ini tidak memerlukan biaya. Lin Zixing punya 2 ginjal, tapi dia menolak mendonorkan satu pun padaku. Tapi untungnya, aku punya pria yang kucintai. Selama bertahun-tahun dia dengan setia tinggal di sisiku. Penipuan tidak bisa membeli kasih sayang sejati. Jati apa? Berapa tahun lagi The aku film harus was hidup? translated Berapa lama and lagi aku bisa narrated by menipunya? M Media. Selagi aku hidup. Jika dia bisa bersamaku, itu sudah cukup. Tapi kamu, aku sudah sekarat. Mengapa kamu harus mengambilnya dariku? Karena dia sama sekali tidak mencintaimu. Kau selalu menggunakan apa yang disebut kebaikan dan penderitaanmu sendiri untuk mengikatnya. Dia bahkan ingin membalasmu atas kebaikan palsu ini dan bersedia mendonorkan ginjalnya sendiri padamu. Tapi pernahkah kau pikirkan bahwa dia juga manusia? Dia punya perasaannya sendiri. Jika kau tidak mati, apakah dia akan terikat olehmu seumur hidupnya? Itu benar. Ini semua adalah apa yang takdir berutang padaku. Mengapa aku dilahirkan sebagai orang yang sakit-sakitan? Mengapa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, berolahraga, bepergian, jatuh cinta dengan orang yang paling kamu sukai, dan melakukan hal-hal yang paling tidak terkendali? Hal-hal kecil biasa ini, aku tidak pantas mendapatkannya. Apakah kamu tahu bagaimana aku mengetahui kalian bersama? Ini untuk kakakku. Ini hadiah adat kan? Sebulan yang lalu, Lin Zixing mengambilnya darinya dan memberikannya padaku sebagai hadiah ulang tahun curian. Di bagian belakang kalung ini, namamu terukir. Dia pikir aku tidak akan melihatnya. Dia pikir aku tidak akan melihatnya. Kau mencariku. Ini hampir ulang tahunmu. Bagaimana kau tahu? Kamu adalah karyawanku. Ada tempat yang ingin kamu kunjungi. Jangan lupakan hadiahnya. Itu tidak bisa diukir. Terlalu norak, aku tidak mau. Bagaimana mungkin? Lin Yingyin dan aku berbagi ulang tahun yang sama. Di mana kau? Itu karena aku tidak melakukan cukup baik. Maafkan aku. Aku lelah. Awalnya kamu hanya perlu mendonorkan ginjal kepadaku. Kini setelah semuanya sampai di titik ini, kamu memilih ini sendiri. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan, Lin Yingyin? Lin Yingyin, apa yang kau lakukan? Tenanglah, Xinian. Apa yang tidak bisa kumiliki,
Kamu juga tidak akan mendapatkannya. Kau gila. Kau juga akan kehilangan nyawamu. Aku sudah sekarat. The film was translated and narrated by M Media. Jian Cheng. Jian Cheng. Maafkan aku. Aku terlambat lagi. Jian Cheng. Jian Cheng. Jian Cheng. Jian Cheng. Nian. Dia sudah melewati masa emas untuk bangun. Dia secara resmi didiagnosis sebagai dalam keadaan vegetatif. Berapa lama? Berapa lama seseorang dalam kondisi vegetatif bisa hidup? Aku tidak tahu. 1 bulan 2 bulan. 1 tahun 2 tahun. 3 tahun. Tidak apa-apa. Aku masih muda. Aku bisa menunggu. Ada satu hal lagi. Benar. Aku punya sesuatu. Aku butuh bantuanmu dengan... Ini adalah yang dia isi sebelumnya. Formulir donasi jenazah. Laporan persetujuan donasi organ Jian Cheng. Anda adalah pihak yang diberi kuasa. Dia berkata, untuk menunggu kematian alaminya. Atau jika karena sakit. Atau setelah tak mampu bergerak sendiri. Mobilitas. Bagi Anda. Untuk mengurus semua urusannya. Ini adalah surat yang dia berikan padamu. Sinian. Ketika kamu membaca surat ini, aku seharusnya sudah pergi. Atau akan meninggalkan dunia ini. Aku tidak yakin. Saat ini, hubungan seperti apa yang kita miliki. Mungkin. Bertahun-tahun sudah berlalu. Mungkin. Kita masih bersama. Atau mungkin. Kita sudah lama menjadi orang asing. Aku sangat menyesal. Aku berani membatalkan aplikasi donasi tubuhmu. Aku tahu ini adalah hal yang baik. Tapi aku tidak bisa membayangkan. Kamu terbaring di sana dingin, di suatu tempat yang tidak diketahui, tanpa napas, tanpa detak jantung. Jadi biarkan aku melakukan perbuatan baik ini. Maafkan aku. Selama kita bersama, aku membuatmu menderita banyak keluhan. Ini juga pertama kalinya aku menjalin hubungan. Aku belum belajar bagaimana menjadi
pacar yang berkualitas. Tapi aku tahu, ini bukan alasan bagiku untuk memintamu, untuk memaafkanku. Teman sekelas, itu benar-benar digambar dengan baik. Sebagai seorang pacar, aku tidak memberimu semua kelembutanku. Aku pantas mati 1000 kali. Di masa depan, pasti akan ada seseorang yang mencintaimu sepenuh hati. Jadi, jaga dirimu. Selamat tinggal. Kapan ini terjadi? Itu saat kamu mengajukan donasi organmu, formulir. Dia secara khusus menginstruksikan aku untuk tidak memberitahumu. Sebelum surat kuasa ditetapkan. Dan pengusaha kaya misterius itu, yang sebelumnya memberi ayahku lebih dari 10 miliar, juga dia. Tujuannya adalah agar ayahku kembali ke negara ini untuk mengobati penyakitmu. Dia memberitahuku bahwa karena jumlahnya terlalu besar, dia tidak ingin kamu khawatir. Jadi dia juga tidak memberitahumu. Aku bertanya padamu, kapan kau tahu bahwa Ling Yinyin bukan orang yang menyelamatkanmu? Apakah itu sebabnya sikapmu berubah? Kau sudah melakukan yang terbaik beberapa hari ini. Tapi pernahkah kau berpikir, ini seharusnya tugas seorang pacar? Apa yang harus dilakukan? Kau hanya tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih itu saja. Jian Cheng. Jadi kau sudah melakukan begitu banyak untukku. Sebelum mengetahui kebenarannya. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku salah paham. Lalu komisi ini. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mari kita tunggu dan lihat. Apakah takdir akan memberinya kesempatan lain? Nian-Nian ada di sini. Nian-Nian, lihat cepat. Kakak iparmu melahirkan seorang keponakan 3,8 kilogram untukmu. Nian-Nian. Di kartu ini adalah uang yang Tuan Ji berikan kepada kakakmu. Kami belum menyentuh sepeser pun. Semuanya ada di sini. Dokter berkata, operasi kakakmu sangat berhasil selama dia gigih dengan rehabilitasi. Sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun dia akan bisa berdiri. Keluarga Lin, juga atas nama Lin Yinyin, The film was membayar translated kompensasi. and Kami bisa narrated menerima by uang ini M tanpa Media. merasa bersalah. Jeti. Bagian Tuan Ji. Kami tidak akan mengambilnya. Kakak ipar. Kamu baru saja melahirkan. Dan kakak masih butuh uang untuk perawatan medisnya. Uang ini, kamu simpan saja. Nian-Nian. Terima kasih. Terima kasih adik kecil. Kamu tahu seorang yang sangat terampil. Dokter kandungan ginekolog kan? Ya, ada apa? Aku ingin punya anak. Aku sudah memeriksa. Bahkan orang dalam kondisi vegetatif pun bisa menjalani IVF. Gila. Kakak, Sudah kubilang tadi. Aku tidak punya keluarga sepertimu. Nian-Nian. Jika kamu menggangguku lagi, aku akan memanggil polisi. 1 tahun kemudian, Sinian.
Maukah kamu menjadi pacarku? The film was translated and narrated by M Media. Sinian. Dunia ini begitu luas. Itu menahanmu untuk melihat dunia. Kapan kamu bangun? Setidaknya kamu bisa mengirimiku mimpi. Biarkan aku memakai riasan atau semacamnya. Peluk. Peluk. Apa yang kamu lakukan mengendap-endap? Apa statusmu sekarang? Bukan berarti tidak ada yang tahu. Lebih buruk jika orang tahu. Setiap hari hanya membawa segelas air, puluhan orang datang. Untuk menyajikan secangkir. Seharian aku cuma urus para penjilat ini. Ketika belum dipublikasikan, kamu akan membuat keributan lagi. Surat pengunduran diri. Aku ingin mengundurkan diri. Aku menjalani pemeriksaan fisik kemarin. Dokter bilang jantungku masih belum terlalu baik. Itu semua karena begadang sebelumnya. Mengambil ujian pasca sarjana lintas jurusan sudah sangat sulit, dan aku melamar di bidang keuangan. Setiap malam, aku akan mempelajari buku-buku sampai membaca sampai jam 3:30 pagi. Baru kemudian aku diterima oleh perusahaan busukmu. Dan sekarang setelah kamu mendapatkan ketua, kamu tidak ingin bekerja lagi. Tentu saja. Tujuanku sudah tercapai. Tidak mungkin. Jika kamu mengundurkan diri, nanti siapa yang akan makan bawaanku? Dulu aku berpikir, kamu takut membawaku keluar. Karena orang-orang akan melihat kita. Jangan bilang, kamu sebenarnya suka makan makanan pesan antar. Aku hanya ingin bersamamu di tempat di mana tidak ada yang akan mengganggu kita. Kamu berbohong. Ulangi itu. Baiklah. Kalau begitu mari, mengambil liburan panjang. Dunia ini begitu luas. Aku ingin pergi melihatnya bersamamu. Atas nama keluarga.